Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Agnes Neibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum pengembangan aplikasi mobile yang keempat, yakni pada bagian studi kasus, di mana diminta untuk membuat aplikasi portofolio yang adaptif yang mendukung berbagai tampilan layar, baik compact, medium, maupun expand. Pada aplikasi portofolio harus terdapat minimal 4 menu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan lakukan pengujian otomatis untuk memastikan aplikasi telah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas dari replay replay app-nya. Nah, untuk bagian replay app-nya sendiri di sini eh, di sini untuk package Dell IFS 22052 Portfolio UI di sini kita mau mendefinisikan tempat package ini berada. Kemudian di sini kita mengimpor composable dari Jetpack Compose dan window width size class yang merupakan kelas dari material 3 untuk menentukan kategori ukuran lebar layar yakni compact, medium, dan expand. Kemudian di sini ada composable font replay app Windows size di mana kita membangun sebuah composable function yang bisa kita gunakan untuk membangun UI. Kemudian di sini ada parameter Windows size yang menunjukkan lebar layar set ini dalam bentuk window. Kemudian untuk when statementnya di sini, untuk when statementnya sendiri, kita mau mengecek nilai window size dan menampilkan UI berbeda tergantung pada ukuran lebar layar, yakni di mana compact itu untuk layar kecil, medium untuk layar sedang, dan expand untuk layar besar. Nah, selanjutnya kita ke home screen. Nah, untuk home screen sendiri di sini, ya, untuk fungsi utamanya, kita mulai dari Fun Composable Home Screen. Nah, di sini eh, kita menggunakan composable function yang berfungsi untuk membangun UI. Kemudian di sini kita gunakan parameter modifier yang memungkinkan penyesuaian dari luar. Kemudian untuk kolomnya sendiri, kita di sini mengatur seluruh isi dalam bentuk kolom atau vertikal. Kemudian ada fill max size di mana kita membuat UI mengisi seluruh layar. Kemudian ada background color yang memberikan warna latar belakang biru muda. Kemudian paddingnya 16 DP yang memberikan ruang tepi. Kemudian horizontal alignment kita kita pastikan kontennya itu berada di tengah horizontal. Kemudian ada vertical arrangement di mana kontennya itu kita susun dari tengah secara vertikal. Nah, untuk image, untuk image di sini kita menampilkan foto profil dari drivable photo. Kemudian ukurannya itu 140 dan dibentuk dengan bentuk lingkaran. Kemudian ada text welcome, Agnes Baho dan Android developer, web developer ini welcome-nya kita gunakan dengan ukuran teks besar dan warna biru tua. Kemudian untuk namanya kita gunakan bold dan ukuran besar. Untuk profesinya itu kita gunakan deskripsi singkat tentang bidang keahlian. Kemudian di sini ada deskripsi diri. Saya adalah seorang pengembang dan sebagainya. Di sini kita menjelaskan tentang keahlian dari saya sendiri yakni sebagai user. Kemudian untuk raw button di sini kita gunakan dua tombol horizontal. Yang pertama itu project yang kita berikan work dan bisa diarahkan ke daftar proyek. Kemudian hubungi saya itu merupakan tombol outline dengan icon email yang bisa diarahkan ke halaman kontak. Kemudian di sini ada footer yang menampilkan catatan hak cipta di bagian bawah layar dengan ukuran teks kecil dan warna abu-abu. Selanjutnya kita lanjut untuk kontak screen. Nah, di bagian kontak screen ini
Yang pertamanya itu ada Composable. Nah, di sini kita menggunakan Composable untuk menyusun antarmuka pengguna. Kemudian modifier kita gunakan agar tampilannya bisa disesuaikan dari luar jika dibutuhkan. Kemudian untuk struktur tampilan utamanya di sini ada kolom di mana kita menyusun seluruh komponen secara vertikal, kemudian ada fill max size di mana kita membuat kolom mengisi seluruh layar, kemudian ada background color yang memberikan warna abu-abu muda sebagai latar, kemudian paddingnya itu kita berikan jarak, kemudian horizontal alignment kita buat seluruh elemennya itu rata tengah horizontal. Kemudian di sini ada untuk judul. Judulnya itu di sini kontak. Untuk kontak itu di sini kita bikin judul utamanya itu kontak. Kemudian ukurannya itu besar, tebal, dan berwarna biru gelap. Kemudian untuk data kontak di sini kita membuat daftar informasi kontak dalam bentuk pasangan atau pair text dan icon. Kemudian kita menampilkan kartu kontaknya. Di sini ada looping di mana kita membuat kartu kontak untuk setiap item. Kemudian kartnya di sini kita pastikan lebar penuh. Kemudian ada jarak antar kartu. Kemudian bisa diberi aksi klik. Misalnya kita buka email, LinkedIn dan lain-lain. Kemudian ada sudut melengkung, latarnya putih. Dan di sini kita berikan bayangan ringan agar terlihat seperti kartu. Untuk row-nya itu kita gunakan icon yang sesuai, kemudian ada teks informasi kontak, dan kita berikan jarak horizontal antara icon dan teks. Untuk footernya di sini, kita buatkan teks hak cipta sederhana di bawah layar dengan warna abu-abu dengan ukuran yang kecil. Selanjutnya, kita lanjut untuk bagian project screen. Nah, di sini untuk project screen sendiri, kita juga gunakan Composable untuk menyusun UI-nya. Kemudian kita bisa panggilnya dari navigasi utama untuk menampilkan halaman daftar proyek. Kemudian untuk modifier di sini, kita gunakan untuk styling tambahan dari luar fungsi ini. Kemudian untuk kolomnya di sini kita gunakan kolom agar komponen ditata secara vertikal. Kemudian ada fill max size untuk mengisi seluruh layar. Kemudian ada background colornya yakni warna hijau muda sebagai latar belakang. Paddingnya 16 dan horizontal alignment agar menyusun semua konten rata tengah secara horizontal. Kemudian untuk judul halamannya di sini kita menampilkan teks project sebagai judul halaman. Kemudian ukuran besar dengan warna hijau tua. Kemudian untuk daftar proyek di sini kita buat berupa pasangan yakni nama proyek yakni string dan icon. Kemudian kita mau menampilkan kartu proyeknya. Di sini kita gunakan looping di mana kita menampilkan satu card untuk setiap project. Kemudian cardnya itu akan mengisi lebar layar secara penuh. Kemudian cardnya nanti memiliki jarak antar kartu. Kemudian sudut melengkung, latar belakangnya nanti putih dan kita tambahkan di sini efek bayangan. Kemudian untuk row-nya kita di sini menyusun icon dan nama project secara horizontal. Icon projectnya itu Android atau check circle. Kemudian kita berikan juga jarak antara icon dan teks dan nama proyek dengan ukuran 18 dan warna abu gelap. Untuk footernya masih sama seperti yang tadi, kita gunakan juga tes hak cipta di bawahnya berwarna abu-abu juga dengan bagian yang kecil. Selanjutnya kita ke skill screen. Nah, di sini untuk skill screen sendiri, em, kita di sini pakai composable juga yang kita gunakan untuk membangun UI-nya. Kemudian di sini kita bisa gunakan modifier yang kita isi dari luar untuk mengatur tata letak lebih lanjut. Kemudian untuk kolomnya di sini kita gunakan kolom untuk menata elemen secara vertikal. Kemudian fill max size itu memenuhi seluruh ukuran layar. Kemudian memberi latar belakang biru muda. Juga kita berikan jarak dan mengisi tengah horizontalnya. Untuk judul halamannya di sini kita mau menampilkan text skill sebagai judul halaman. Kemudian kita gunakan gaya teks besar dan warna biru tua di sini. Untuk daftar skillnya
Untuk daftar skillnya kita di sini menggunakan daftar pasangan skill dan ikonnya. Kemudian Kotlin-nya itu icon code, untuk Jetpack Compose dan Android development itu icon smartphone, dan Firebase itu icon storage. Kemudian kita menampilkan skill dalam kartu. Nah, di sini for each kita gunakan untuk menampilkan setiap skill dalam bentuk card. Kemudian untuk cardnya kita pakai supaya memenuhi berlayar. Kemudian sudutnya itu dibulatkan, warna dasarnya nanti putih. Nah, kita berikan juga bayangan agar tampak mengambang. Kemudian untuk isi cardnya kita gunakan row agar icon dan teks sejajar secara horizontal. Kemudian ikonnya menampilkan icon dari skill. Spacernya memberi jarak antar icon, dan teksnya itu eh dengan ukuran 18 dan warna abu-abu gelap. Untuk footernya sendiri masih sama, kita gunakan copyright dan ukuran teks kecil yang terletak di bawah seluruh daftar skill. Kemudian eh, kita mau lakukan tes di sini, reply app test. Nah, untuk reply app test ini kita mau menguji tampilan antarmuka penggunanya. Nah, di sini yang pertama kita mengimport eh, berbagai eh, Compose UI test framework yang kita gunakan. Kemudian untuk reply app-nya sendiri itu merupakan fungsi yang kita render berdasarkan ukuran layarnya. Kemudian untuk get rule di sini kita membuat lingkungan compose test untuk komponen activity. Untuk tes yang pertama, untuk tes yang pertama kita mau ngecek apakah elemen UI yang menunjukkan keberadaan home screen muncul. Dalam hal ini itu merupakan welcome. Kemudian untuk tes yang kedua di sini kita mau mm, menunggu dan memastikan elemen project itu tampil di layar. Nah, yang ketiga, tes yang ketiga itu kita mau menunggu dan memverifikasi bahwa menu kontak tampil. Nah, kita coba jalankan untuk reply app testnya di sini. Nah, jadi di sini eh, untuk tesnya sendiri sudah berhasil. Selanjutnya kita mau
Menjalankan aplikasinya dari main activity. Nah, di sini eh, sudah tampil, yakni di sini ada untuk bagian home di mana ada tampilan welcome, kemudian ada di sini nama saya Agnesia Sepanibaho, kemudian ada Android developer dan web developer, kemudian di sini ada project dan hubungin saya. Untuk bagian project ini ada portfolio app, kemudian ada to-do app dan e-commerce app. Kemudian untuk skillnya ada Kotlin, Jetpack Compose, Android Development, dan Firebase. Kemudian untuk bagian kontaknya itu ada email, phone, LinkedIn, dan website. Sekian presentasi dari selanjutnya di sini kita mau lihat Gradle-nya. Nah, jadi di sini untuk Gradle-nya sudah ada. Jadi uh, berikut merupakan Gradle-nya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.